Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita akan menghadirkan narasumber yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol santai yang insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, di episode kali ini kita juga akan mengundang salah satu narasumber kita. Sudah di sini sudah ada Bu Dewi sebagai Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar. Sebelumnya mungkin di sini kita disclaimer dulu pemirsa, kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya Bu, dan kita juga sudah divaksin dan insya Allah aman terhadap mara bahaya gitu ya di luar sana. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang bersama Ibu Widya selaku Ketua Yayasan, kita akan melihat dulu VT dari SDIT Al-Kausar. Berikut ini VT-nya. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan dari SDIT Al-Kausar Cikarang, dan kita di sini sudah menghadirkan Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar Ibu Widya. Baik, assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa boleh ya, biar terlihat gitu ya. Dan pastinya kita ingatkan sekali lagi ya Bu, kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan pastinya sudah divaksin. Alhamdulillah Ibu udah divaksin, kita juga sudah divaksin, dan kru yang bertugas di sini juga sudah mengikuti protokol kesehatan yang benar. Baik Bu Widya, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih ke sobat milenial di rumah. Bu Widya, bisa diperkenalkan, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Widya dari SDIT Al-Kausar sebagai Ketua Yayasan. Dan sekarang selamat berjumpa di Ngobrol Bareng bersama BRTV. Oke, baik. Ngobrol-ngobrol santai ya. Waduh, ini seru banget sih episode Ngobrol Bareng kali ini. Kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa pastinya ya, Ibu Widya selaku Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar. Waduh, mungkin sebelum kita ngebahas nih soal SDIT Al-Kausar, aku pengen tahu sih Ibu, kesibukan Ibu sekarang lagi apa aja? Selain sebagai Ketua Yayasan, pastinya sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak, putra dan putri yang alhamdulillah sudah besar semua, dan anak yang terakhir itu juga lulusan dari SDIT Al-Kausar. Waduh, alhamdulillah ya. Selain menjadi seorang ketua yayasan juga mempunyai anak-anak yang pastinya luar biasa sekali. Waduh, ini tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan nih Bu, mengenai SDIT Al-Kausar. Nih mungkin bisa diperkenalkan nih Bu, SDIT Al-Kausar itu sekolah yang seperti apa sih Bu? Oke. SDIT Al-Kausar adalah sekolah dasar Islam terpadu yang ada di Cikarang Baru, tepatnya di Jalan Komodo 1A, dan dia berada di dalam lingkungan
perumahan, komplek ya? Komplek perumahan yang insya Allah kita memberikan kontribusi yang banyak buat di perumahan itu agar anak-anak bisa masuk ke sekolah Islam tentunya ya, bisa belajar, bisa mengenal pembelajaran di SD kita yang notabene adalah kebanyakan tentang kurikulumnya Islam, tetapi tentu juga kurikulum nasional juga ya. Visi kami SDIT Al-Kautsar adalah membentuk generasi unggul, berakhlakul karimah dan berintelektual. Nah, di situ kita SDIT Al-Kautsar membuat anak-anak ini ingin maju dan berkembang gitu sesuai dengan fitrahnya. Pasti ya, setiap sekolah pastinya ingin mempunyai generasi gitu ya, yang pastinya bisa berkembang dan juga berakhlakul karimah. Dan mungkin ini bisa jadi keunggulan dari SDIT Al-Kautsar itu sendiri. Iya, betul. Ya, selain dari itu unggulan kita tuh ada tentunya tahsin tahfiz ya, anak-anak di program-program unggulan kita ada tahsin tahfiz, ada life skill, terus ada bilingual, di mana kita anak-anak sekarang nih dari kelas 1 sampai kelas 6 diharuskan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Waduh, udah kurikulumnya udah ini ya percakapan. Kita mulai dari pertama ketika siswa datang itu disapa good morning gitu. Guru-guru sudah berbaris di depan menyapa dengan bahasa Inggris. Terus kemudian nanti anak-anak bisa menyapanya di how are you, nanti dia bisa menjawab gitu. Jadi alhamdulillah mereka sangat senang gitu. Dan kemudian ada pendidikan karakter, life skill tadi ya, terus entrepreneur juga ada. Luar biasa ya. Kalau misalkan pada zaman saya waktu kecil nih Bu, kalau misalkan sekolah dasar tuh harus plus madrasah lagi. Jadi kalau misalkan di SDIT Al-Kautsar semuanya kurikulumnya dari sekolah, dari pengetahuan umum, pengetahuan Islam sampai soft skillnya semuanya ada lengkap. Sudah ada, alhamdulillah sudah lengkap semua. Jadi karena memang kita belajarnya sampai sore ya, jadi kalau misalnya ada les lagi, tambahan lagi kasihan juga ya. Jadi kami di Sekolah Al-Kautsar ini alhamdulillah sudah kami lengkapi dengan program-program unggulan tersebut, sehingga anak-anak di rumah pemantapan gitu ya, di sekolah mereka sudah belajar banyak. Waduh, seru banget sih kayaknya anak-anak maksudnya nggak kerasa gitu ya kalau misalkan belajarnya juga happy gitu ya. Guru-gurunya juga pasti menerapkan keramah-ramahan bersama anak-anak dan lain sebagainya. Itu kalau untuk sistem pembelajarannya sendiri, kalau sebelum pandemi biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Bu? Kalau sebelum pandemi kami dari kelas bawah itu masuknya jam setengah 7, jam 7 ya, sampai jam 2. Kemudian kalau kelas atas itu kelas 4, 5, 6 kelas atas itu dari jam 7, setengah 7, jam 7 sampai jam 4, karena kalau kelas atas itu diharuskan sholat asar di sekolah. Waduh, luar biasa sekali ya. Itu sih yang paling penting ya, karena bisa menerapkan sholat 5 waktu juga ya, insya Allah. Baik, nih sebelum kita ngebahas soal bagaimana sistem pengajaran di SDIT Al-Kautsar, aku pengen tahu sih Bu, ini SDIT Al-Kautsar tuh udah berapa lama sih dibangunnya? Al-Kautsar itu berdiri 21 Maret 2003. Berarti sekarang sudah hampir 19 tahun. Waduh, luar biasa ya. Dan kebetulan kemarin kita nih bulan Maret, kemarin tanggal 21 itu kita mengadakan milad yang ke-19. Waduh. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjaya. Alhamdulillah ya. Berkah 19 tahun berdiri sekolah yang juga menerapkan sistem keislamannya juga ya. Waduh, baik pemirsa nih, pastinya masih sangat excited sekali Bu membahas soal ini SDIT Al-Kautsar, dan pastinya juga banyak banget nih sobat milenial di rumah, pemirsa di rumah yang juga pengen tahu banget nih SDIT Al-Kautsar ini sebenarnya seperti apa dan lain sebagainya. Nih Bu, di masa pandemi khususnya, untuk sistem pengajarannya sendiri seperti apa Bu? Di awal pandemi Maret itu kami otomatis ya belajar PJJ daring jarak jauh. Kita menggunakan Zoom. Insya Allah kami dari yayasan memfasilitasi guru-guru dengan Zoom ya, dan guru tetap ke sekolah juga sih ya, tapi pembelajaran anak-anak di rumah menggunakan Zoom, dan alhamdulillah mereka juga senang gitu ya, karena kita tanpa misalnya tidak mengirim video saja, tapi kita pembelajaran lewat Zoom. Kemudian nanti soal-soal kita kirimkan lewat Google Form gitu, nanti mereka bisa
mengerjakannya di rumah. Walaupun daring tetap ya pembelajarannya tetap harus diawasi dong, gitu ya. Hafalan juga mereka tetap harus setorkan, karena kalau tidak misalnya disetorkan nanti mereka lupa kan. Tapi memang lebih baik sih memang offline ya, lebih enak gitu ya. Baik, Bu Widya nih, aku pengen tahu dong Bu, apa namanya, mungkin bisa sedikit dijelaskan perbedaan antara SD IT Al Kausar dengan sekolah pada umumnya, mungkin apa sih Bu? Ya, alhamdulillah kalau kita nih yang pasti gedung milik sendiri ya. Terus kemudian sarana dan prasarana kita sudah lengkap, di mana tempat-tempat kita untuk anak-anak belajar dan bermain itu sangat bisa membuat nyaman anak-anak belajar tentunya dan bermain. Dan yang pasti satu, guru-gurunya, dua, guru-gurunya juga ramah ya kan, dan menyenangkan juga pastinya itu dong, sih, karena kalau misalnya kalau anak SD kan harus belajar menyenangkan gitu ya, jangan terlalu misalnya kaku gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah kita yang pasti sudah akreditasi A. Nah itu juga membuat guru-guru membuat apa? Kalau akreditasi A pastinya kan semua komponen kompetensi dasarnya sudah bagus ya. Oke Bu, ini ngebahas tadi yang paling penting adalah fasilitas, karena setiap orang tua pasti pengen anaknya disekolahkan dengan fasilitas terbaik di sekolahnya gitu. Kalau boleh dijelaskan mungkin Bu, fasilitas apa saja yang mungkin ada di SD IT Al Kausar? Kalau fasilitas, alhamdulillah kita sudah banyak. Yang pertama, kelas kita itu sudah AC ya. Terus untuk apa? Kita juga sekarang labnya sudah ada. Kita kan sekarang kalau ujian tuh harus online, ya kan? Dulu waktu kita masih pandemi kita menggunakan online school ID, ya kan? Nah kemudian kita sekarang sudah harus online semua. Jadi kita punya 3 lab di mana anak-anak bisa langsung. Jadi sekarang tidak pakai kertas lagi, tapi langsung ke laptop, langsung ke komputer, jadi paperless gitu ya. Jadi alhamdulillah itu adalah, jadi kita 3 kelas, 3 lab, udah dilengkapi dengan laptop. Jadi semua anak bisa belajar, gitu, bisa ujian di situ. Itu sih ya, penunjang fasilitas-fasilitas digital ya. Iya, dan kemudian kalau untuk tempat bermain, tempat olahraga, kita lapangan ada 2, ada lapangan futsal di samping kita, dan di depan juga ada lapangan futsal, karena di mana anak-anak pasti kan motoriknya ya, motoriknya itu harus bergerak banyak. Apalagi anak SD itu masa pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat luar biasa ya. Iya, betul. Jadi ya dengan berbagai lapangan yang kita sudah sediakan, kemudian nanti ada UKS, ketika ada anak-anak yang agak demam atau apa, kita bawa ke UKS. Terus perpustakaan sekolah juga dilengkapi dengan buku-buku yang menarik untuk anak-anak gitu. Jadi semua fasilitas yang ada di SD IT Al Kausar pastinya luar biasa lengkapnya gitu kan. Tadi dan fasilitas, pastinya kita juga sudah ada ini radio Al Kausar. Waduh, radio luar biasa. Komunitas Pendidikan Al Kausar, di mana anak-anak bisa, jika dia ada anak-anak kan yang suka ada berani tampil nanti dia bisa melakukan siaran di radio kita. Waduh, itu sih. Dan itu pada senang sekali Mbak. Iya sih pastinya ya Bu ya. Jadi melahirkan penyiar-penyiar yang luar biasa, karena emang itu jadinya melatih kompetensi di bidang public speaking ya pastinya. Luar biasa. Tadi sudah bisa dijelaskan ya mungkin beberapa fasilitas yang tadi, fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, perpustakaan dan lain sebagainya, cukup sangat lengkap sekali di SD IT Al Kausar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Bu, staff yang ada di SD IT Al Kausar kurang lebih ada berapa tuh Bu? Kalau di Al Kausar itu ibu gurunya sih 25, kemudian bapak gurunya ada 11, stafnya ada 3, bapak OB-nya juga ada 5, jadi insya Allah cukup lah untuk kebutuhan dan mengajar. Baik, pemirsa, tadi kita juga sudah mendengar beberapa program-program unggulan yang ada di SD IT Al Kausar, salah satunya tadi Murojaah Time gitu. Itu apa sih Bu, kalau boleh tahu Murojaah Time itu? Murojaah Time itu memang adalah program di sekolah kami yang setiap hari diajarkan, atau guru-guru ustadz kita, kalau misalnya kalau Murojaah Time itu adalah ustazah dan ustadz ya yang mengajarkan, dan memang sudah dijadwalkan di pembelajaran. Jadi sudah ada jadwal pelajarannya gitu setiap hari.
Nah, di situ nanti mereka misalnya kelas 1 Quran Surat An-Naba gitu. Jadi mereka akan terus dihafal, diingat terus gitu. Insya Allah nanti anak-anak di rumah juga diulang lagi. Kemudian nanti ini kan murojaah time bersama-sama nih. Nanti kemudian mereka sendiri-sendiri setoran ke ustazahnya gitu. Itu ya, jadi berarti itu diterapkan untuk seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 berarti? Iya. Karena kita sih sebenarnya juz sampai 3 juz. Juz 28, 29 dan 30. Ya, jika tergantung nanti, tingkatan berarti. Nanti kelas 6 itu paling tidak mereka lulus dari Al-Kausar, mereka sudah bisa 3 juz. Insya Allah ya. Alhamdulillah, itu luar biasa sekali. Jadi melahirkan hafizoh dan hafiz-hafizoh. Waduh, luar biasa. Tapi kita akan ngobrol lagi nih Bu, dan ngebahas kenapa sih orang tua harus menyekolahkan di SD ITE Al-Kausar. Tapi kita akan jeda dulu Bu Widya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.